Ya, ada perbaikan drainase, ada perbaikan posyandu, ya. Banyak lah. Nah, seperti itu. Ada 2 departemen. Ya, yang pertama community development. Community development. Itu lagi sustainable development. Berharap dengan sinerginya Indosmen dengan Puspa Negara ini dapat mempercepat proses pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puspa Negara, balik lagi di hari ini, yaitu di acara PKP, Podcast Karang Taruna Puspa Negara, Suarakan Suaramu. Jadi hari ini, alhamdulillah sekali, kita podcast yang keempat ya guys ya, yang kelima apa kalau nggak salah ya? Kelima, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu perwakilan dari CSR atau CSR PT Indosemen Tunggal Prakasa, yaitu Bapak Haji Ai Ibrahim ST. Selamat datang Pak Haji. Alhamdulillah beliau hari ini sudah hadir. Beliau adalah merupakan dari Kadif ya Pak Haji ya, Kadif CSR PT Indosemen. Mungkin nanti Pak Haji akan Kepala Departemen dari CSR PT Indosemen. Alhamdulillah beliau hari ini sudah menyempatkan hadir walaupun lagi libur ya Bapak ya. Alhamdulillah gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak Ai untuk beberapa menit ke depan. Mungkin Sobat Puspa Negara banyak yang pengen tahu juga tentang CSR Indosemen itu seperti apa dan apa sih gitu. Jadi mudah-mudahan nanti obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa berbagi pengetahuan buat para Sobat Puspa Negara. Tuh, jadi sebelum kita mulai nih, Bapak, kita hari ini insya Allah akan ngobrol beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa dijawab dan bisa memberikan pengetahuan buat warga Puspa Negara khususnya. Tapi kabar alhamdulillah baik ya, Bapak, baik. Ya gitu teman-teman. Terus jangan lupa sebelumnya juga buat tonton terus channel YouTube kita Media Puspa Negara, terus follow juga IG kita Kartar Puspa Negara sama akun TikTok kita Media Puspa Negara. Bener ya guys ya? Media Puspa Negara. Gitu. Jadi baik Bapak, kita ada beberapa atensi pertanyaan yang masuk ke Karang Taruna. Terus kita sudah rangkum yang mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Sebenarnya sebelum kita mulai, kita semua pengen tahu dulu untuk Bapak nih. Bentar, lu bisa. Boleh? Bentar ya. Katul aja. Jadi sebenarnya CSR itu apa sih Pak Ji? Kalau di Indosemen itu dan pengertiannya CSR itu apa gitu? Kalau secara arti kata ya, Corporate Social Responsibility. Corporate Jadi tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan. Sebenarnya kalau CSR secara luas itu bukan hanya untuk masyarakat ya, tapi untuk karyawan, untuk masyarakat juga. Jadi tidak hanya fokus. Kebanyakan orang kan CSR untuk di luar. Di luar. Ya, tapi CSR itu sebetulnya luas ya. Kalau jadi ada untuk karyawan Indosemen, terus kemudian juga untuk masyarakat lingkungan sekitar, untuk governance, nah gitu. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, terhadap masyarakat sekitar, terhadap pemerintah, good governance. Jadi bukan serta-merta hanya keluarga ya. Kalau kita yang awam tahu kan biasanya yang familiar seperti itu. Gitu. Jadi ternyata ke karyawan juga ada CSR juga tuh. Iya, ada. Gitu. Tanggung jawab perusahaan kepada karyawannya. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, terus juga kepada pemerintah bagaimana. Gitu. Jadi itu luas sebetulnya. Luas ya berarti. Tapi tiap perusahaan juga pasti ada CSR-nya ya. Ya. Cuman tidak semua perusahaan tadi itu tiga poin itu terpenuhi. Ada juga yang untuk karyawan dan pemerintah saja regulasi, tapi untuk ke masyarakatnya belum. Nah, memang sih secara regulasi itu ada beberapa perusahaan yang memang diwajibkan, ada juga yang memang tidak gitu loh.
Oke, jadi itu Sobat Puspa Negara ya, mungkin CSR Indosemen sendiri tadi Bapak Ayu sudah menjelaskan secara umum, secara gamblang. Dan yang kita juga pengen tahu nih, sebenarnya kalau di Indosemen sendiri, Bapak udah menjabat berapa lama dan ada batas waktu menjabat nggak sih kalau di departemen Bapak nih? Gitu? Kalau saya menjabat sebagai kepala departemen kurang lebih udah 5 tahun. 5 tahun. Nah itu kalau di Indosemen sendiri, nah itu kan kebijakan pimpinan perusahaan. Artinya seseorang menjabat di suatu posisi tertentu, ya bisa aja dibutuhkan rotasi atau rolling rotasi, nah seperti itu. Berarti pemilihannya dari pimpinan gitu ya Pak ya? Iya, dari pimpinan itu atas prestasi kerja. Banyak pertimbangan yang ini oleh pimpinan. Berarti sebelum di sini berarti Bapak juga ada. Nah, saya sebelum di CSR juga di plan di pabrik. Plan di pabrik biasa di pabrik. 8. Terus tahun 2010 pindah ke CSR, dipindah oleh manajemen ke bertugas di CSR sampai saat ini. Oh, luar biasa sekali berarti. Dan perlu diketahui juga nih Sobat Puspa Negara, Kordes kita kan Pak Haji Bambang Setiadi ini berarti termasuk timnya Bapak Ayu juga ya. Gitu. Oke, kalau misalnya beberapa di perusahaan itu kan ada CSR juga nih, mereka ada tim. Nah kalau di Indosemen sendiri ada tim-tim tertentu nggak nih Pak kalau di CSR-nya? Terus ada tim apa aja sih gitu? Ada, jadi di CSR sendiri yang di Indosemen ini ada untuk Citerep ya. Citerep. Ini ada 3 lokasi. Oh 3 lokasi. 3 unit ya, Cirebon, Tarjun dan Citerep. Tarjun tuh di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah untuk di Citerep ini ada 2 departemen. Ya, yang pertama Community Development itu di saya. Community Development. Itu lagi Sustainable Development. Sustainable Development. Ya. Nah, kalau yang familiar di Puspa Negara lah ya, kita bicara supaya gampang. Kalau di Puspa Negara itu 5 pilar kita, program pendidikan, program kesehatan. Ya. Kemudian program keamanan, sosbudagor, infrastruktur. Nah itu masuknya ke community development. Community development ada 5 kalau yang seperti kampung ramah lingkungan, terus bank sampah, ya. Nah itu masuknya ke sustainable development (SDP). SDV. Ya. Oh gitu guys. Jadi ada 2. Jadi Sobat Puspa Negara ada 2, ada community development ya Pak tadi sama sustainable development SDV berarti kalau disingkat mungkin ya. SD atau sama berarti CD kalau kita pernah dengar. Berarti masuknya kalau Karang Taruna kegiatan kita yang kemarin-kemarin itu masuknya ke community development. Oh gitu. Oke deh, itu mungkin pengetahuan buat kita juga ya Sobat Puspa Negara dan teman-teman. Terus ini Pak, sebenarnya Indosemen itu yang kita dengar itu kan punya beberapa desa binaan atau kelurahan ya. Kalau kita boleh tahu sebenarnya ada berapa sih desa dan atau kelurahan binaan di bawah Indosemen itu? Jadi yang untuk Citerep aja kita ya. Citerep ya. Kita fokuskan di Citerep ada 11 desa, 11 desa. 1 kelurahan. Satu kelurahan. Sebagai mitra binaan Indosemen. Kalau boleh tahu desa apa aja tuh Pak Haji? Kalau di kecamatan Citerep, kita mulai dari kecamatan Citerep. Citerep aja. Ya. Citerep itu desa Citerep, kemudian Tarikolot, Gunung Sari, terus Pasir Mukti, Tajur, Hambalang. Kelurahan Puspa Negara. Iya. Berarti nyambung lagi ada di kecamatan? Ke Gunung Putri ada 1 desa, Desa Gunung Putri. Kemudian ke Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Nambo, Bantar Jati, Lulut, sama Lui Karet. Oh iya, Lui Karet. Jadi, totalnya semua 11 desa, 1 kelurahan. 1 kelurahan. Berarti yang kelurahan kita aja nih ya, Puspa Negara. Iya. Gitu. Berarti guys kita di antara 11 desa kita yang paling kelurahan ya. Terus kalau ini emangnya di setiap desa itu kan ada namanya Kordes yang tadi kita singgung itu Pak. Emang dia sistemnya seperti apa sih? Apa setiap Kordes memegang 1 desa, 3 desa atau bagaimana? Jadi Kordes itu kan singkatan dari koordinator desa. Jadi 1 orang koordinator desa itu bertugas di 2 desa. 2 desa. Seperti Puspa Negara, Kordesnya Pak Bambang Setiadi dengan Desa Gunung Putri. Gunung Putri, ya. Kenapa? Jadi kita memang intens, kita menempatkan karyawan Indosemen khusus di desa untuk
berinteraksi untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu, program-program yang perlu digulirkan gitu. Jadi kita bisa bersinergi. Nah, gitu. Gitu. Jadi Dan satu komunikasi terutama. Komunikasi. Jadi gampang kan kita komunikasi masyarakat dengan Indosemen itu gampang karena ada Kordes tadi. petugas atau karyawan yang memang sudah ditugaskan. Kordes Iya, tadi. Iya, Kordes tadi. Kalau mungkin kalau di kepolisian tuh ada Babinmas seperti itu ya Pak ya? Ya, Babinsa seperti itu. gitu. Terkait program yang tadi kita singgung dikit, sebenarnya kalau di Indosemen ini program apa aja sih yang ada di CSR untuk masyarakat, terutama kalau boleh tahu yang sedang berjalan atau sudah berjalan di Puspa Negara aja deh Pak, Negara. kira-kira. Kalau kemarin kan begini, jadi di Puspa Negara ini mulai tahun ini, tahun ini. kita kan rata nih, artinya setiap RW itu ada programnya, sesuai dengan apa yang diusulkan oleh RW melalui musyawarah tentunya dengan para RT dengan warga, kemudian diusulkan. Ya, ada perbaikan drainase, ada perbaikan posyandu, ya. Banyak lah. Seperti itu. Jadi si dari RW itu setelah musyawarah diusulkan ke Pak Lurah ya. Pak Lurah ke kelurahan kelurahan baru mengajukan ke kita. Itu yang namanya kita sebut program prioritas. Prioritas. Nah, di samping untuk para 11 RW itu, nah kita juga kan ada program untuk di kelurahan, program Karang Taruna. Iya, benar. Jadi kita ya dengan porsi yang ada, memang yang ada, budget yang ada, kita kelola sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat dan terasa oleh masyarakat. Iya, jadi gitu guys, Sobat Puspa Negara, tadi Bapak Ai juga udah bilang terkait program-program CSR yang Puspa Negara nih, termasuk Karang Taruna kita yang hari ini kita podcast, makanya kenapa logonya ada, jadi karena memang termasuk program dari Bapak Ai juga yang membantu kita mensupport bahwa Karang Taruna kita ini bisa melaksanakan atau membuat podcast ya, merupakan inovasi dari Karang Taruna yang ada di Kecamatan Citerep ini. Dan info dari kecamatan juga, kita merupakan satu-satunya Karang Taruna yang punya program ini dan dibantu oleh Indosemen juga. Jadi merupakan program dari CSR juga, alhamdulillah ya. Jadi program yang sedang berjalan ini, terus yang sudah berjalan juga kita sudah tahu sih Pak, banyak juga dari Indosemen. Alhamdulillah juga emang bermanfaat gitu. Yang tadi Bapak Ai juga jelaskan nih Sobat Puspa Negara terkait program-program di tiap RW juga sudah berjalan, alhamdulillah gitu. Dan jadi kita kan program ini bukan hanya 1 tahun selesai. Kita kan dari mulai Indosemen ada sebetulnya ya. Itu program untuk masyarakat tuh sudah dilaksanakan, cuma namanya berbeda. Oh, beda. Ada yang dulu Bina Lingkungan atau bilik kayak pernah dengar. Pernah juga kan? Benar. Mungkin Mas Rijal kalau udah usia udah CSR bahasanya. Mungkin orang tua Mas Rijal ini bilik tahunnya. Iya, bilik dulu dengar Pak. Iya, bilik. Kemudian Komdep. Nah, Komdep apa tuh Pak kalau? Community Development sebenarnya. Nah, terus sekarang CSR lebih orang tahu CSR. Memang ya sekarang tuh yang di perusahaan-perusahaan yang namanya CSR biasanya. Cuman memang ada juga yang community relation, ada juga yang community department. Sebenarnya itu hanya nama, tapi pada prinsipnya adalah itu sama lah. Sama fungsi dan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ada juga yang disebutnya tanggung jawab perusahaan TJSL, ada juga seperti itu. Beda-beda. Tanggung jawab sosial lingkungan. TJSL. TJSL. Pada dasarnya sih sama. Intinya CSR juga ya. Tadi kita balik lagi Pak, kalau misalnya di koordinator desa itu mereka juga ada masa jabatan nggak sih? Kayak misalnya Pak Haji Bambang gitu. Kalau masa jabatan gini, kan ada usia pensiun. Nah, selama katakanlah selama mereka kondes atau karyawan itu berkarya dan ditempatkan di community development ya. Jadi nanti itu biasanya kalau ada rolling misalnya, bisa, pindah desa, kalau dibutuhkan. Berarti sesuai kebutuhan ya Pak? Sesuai kebutuhan. Gitu. Terus kita juga pengen tahu nih, sebenarnya selama Indosemen memiliki CSR atau CSR ini berjalan nih, pernah nggak sih ada masalah ketika untuk merealisasikan program CSR itu sendiri? Terutama mungkin Bapak mungkin bisa lihat
ada case nggak di Puspa Negara atau di desa lain masalah ketika merealisasikan program tuh tidak berjalan dengan baik gitu. Kalau masalah sih mungkin nggak gini, maksudnya bukan masalah ya, jadi Kendala kali. dinamika lah ya. Dinamika. Misalnya Oh. nih, misalnya kita sudah schedulekan Heeh. pembangunan infrastruktur jembatan lah, misalnya kita bikin jembatan di bulan Maret misalnya, ternyata hujan terus, ya itu agak terlambat, paling seperti itu aja. Oh. Karena ada beberapa faktor juga, gitu loh. Oh, jadi tetap ya. Tapi itu juga nggak sering juga. Ya. Ada target tertentu nggak sih Pak? Kalau misal dari CSR nih, dari Bapak pimpinan untuk ke Kordes untuk bawa program itu harus berjalan sekian. Ya, ada kan targetnya. Kita kalau akhir tahun atau itu kan kita menyusun program. Program itu setahun kan. Setahun. Nah, jadi itu yang harus dijalankan. Kita ada schedule-nya, ada timetable-nya. Nah itu kita upayakan itu sesuai dengan target pelaksanaan dan juga anggaran. Berarti kalau yang kita lihat sekarang berjalan ini hubungan CSR Indosumen dengan pemerintahan kelurahan, desa dan kecamatan harmonis ya Pak ya? Alhamdulillah harmonis ya selalu. Harmonis, kita bisa bersinergi. Ya kita saling bantu ya. Kita Indosumen dalam hal ini juga kan sebagai warga di sini, warga Puspa Negara, tetangga terdekat. Jadi ya kita memang kalau ada apa-apa sudah kita sudah akrab ya. Puspa Negara mukanya malah ya Pak. Mukanya gitu Indosumen. Jadi alhamdulillah desa-desa yang tadi itu 12 mitra ini kita selalu bersinergi dengan baik. Alhamdulillah berarti gitu ya Sobat Puspa Negara. Jadi menarik juga karena mungkin beberapa warga di kita Puspa Negara terutama kelurahan belum begitu banyak tahu tentang CSR Indosumen itu seperti apa dan programnya seperti apa segala macam, dan juga tidak ada kendala ya Pak ya. Pasti ada kendala gitu. Terus nah kita informasikan juga yang kita tahu dapat data nih Pak, alhamdulillah ini data update per hari ini mungkin ya. Jadi dari 21 CVPT yang ada di kelurahan Puspa Negara. Nah, Indosumen ini satu-satunya perusahaan yang berkomitmen paling depan, dan paling pas menepati janjinya tentang CSR di Puspa Negara. Jadi satu-satunya perusahaan yang sejauh ini sudah menjalankan komitmen dengan baik di Puspa Negara. Tepuk tangan dong. Jadi itu karena mungkin CSR itu sudah bagus gitu ya. Jadi kita harap sih mudah-mudahan perusahaan lain di Puspa Negara bisa tertular gitu Pak dari sistem atau ininya. Kan jadi seperti ini ya, kita itu hampir sama dengan pemerintah. Jadi sebelum itu ada, kalau pemerintah itu namanya musrembang kelurahan ya. Musrembang rencana pembangunan di kelurahan. Kalau kita ada Bilikom, betul. Komunikasi sebenarnya sama, artinya kita bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat, dalam ini ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, ya, KPM, terus Karang Taruna. Apa sih program apa ini yang diperlukan untuk di tahun yang akan datang nih, misalnya kita nih kemarin tahun ini berarti kan hasil musyawarah di tahun 2023. Nah 2023 akhir itu udah mengajukan nih Pak, kita perlu ini. Nah, itu juga Indosumen melihat juga, betul nggak? Betul. Memang betul ini diperlukan. Kemudian anggaran kita ada sekian. Nah oke. Jadi ada sinergi. Pak Lurah dalam hal ini kan mengetahui nih program-program juga dari pemerintah. Nah, mana nih biasanya Pak Lurah nanti, ini Pak, ini oke nih udah untuk Indosumen yang akan dijalankan oleh CSR Indosumen, karena ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Nah begitu juga sebaliknya, yang udah dibiayai pemerintah, udah Pak nggak usah ini karena sudah ada masuk ke program pemerintah. Itu biasanya gitu, jadi kepala desa, kepala kelurahan atau Pak Lurah, nah itu yang mengetahui. Jadi usulan-usulan itu di Bilikom itu ditampung. Tidak semua usulan Bilikom itu yang diusulkan akan dilaksanakan kan. Nah tapi tadi itu Pak Lurah atau kepala desa mengetahui mana yang akan dilaksanakan prioritas ya Pak. Tadi itu kita punya program prioritas ya. Ketika sudah oke, kita ditentukan, ya udah kita tinggal jalankan. Nah gitu kan. Di tahun berjalan. Luar biasa sekali itu ya Sobat Puspa Negara. Jadi sudah detail sekali. Kalau boleh kita repeat ulang tadi 5 apa tuh Pak yang community development tuh pendidikan. Ya kalau kita kelompokkan program-program bantuan di program kesehatan.
ada program pendidikan, kemudian program ekonomi, kemudian infrastruktur sosial maksudnya. Di dalam sosial itu luas. Ya, ada infrastruktur, bidang olahraga, keagamaan, di sana. Makanya satu lagi program keamanan. Keamanan juga. Walaupun memang tidak terlalu banyak ya, tapi itu kita juga konsen. Misalnya kalau di desa itu ada Linmas. Oh ya, Linmas benar. Pelatihan. Gitu, seperti itu. Oke, kita udah lumayan banyak ngobrol. Mungkin yang terakhir, Pak, sebenarnya kita pengen tahu juga harapan dari Bapak sendiri selaku dari pihak CSR itu untuk khususnya untuk warga Puspanegara yang menerima atau yang menjalankan segala program bantuan dari CSR, harapan dari Bapak sendiri apa sih? Gitu. Untuk Puspanegara aja deh, Pak. Puspanegara aja. Ya, tentu harapan kami dengan kontribusi Indosemen dapat mempercepat proses pembangunan di Puspanegara ini, baik pembangunan wilayah maupun dan pembangunan SDM sumber daya manusia. Makanya kita kan tidak hanya di bidang infrastruktur, tapi kita juga ada di bidang keterampilan, peningkatan kapasitas, ya. Beberapa kali Karang Taruna mengadakan pelatihan, seminar. Jadi kita berharap dengan sinerginya Indosemen dengan Puspanegara ini dapat mempercepat proses pembangunan gitu di wilayah Puspanegara. Siap. Jadi gitu ya Sobat Puspanegara. Tadi Bapak I juga udah menyampaikan harapannya buat Puspanegara. Jadi tidak serta-merta program atau bantuan itu diberikan, tapi juga harus bermanfaat buat warga Puspanegara khususnya di kelurahan kita. Ya mudah-mudahan juga apa yang beliau inginkan juga bisa terwujud gitu mungkin ya Pak ya. Gitu. Jadi termasuk Karang Taruna juga alhamdulillah selalu dibantu, disupport sama CSR Indosemen melalui kordesnya Pak Haji Bambang Setiadi gitu. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini sama Bapak Haji Ai Ibrahim selaku Kepala Departemen dari CSR PT Indosemen. Tapi sebelum kita tutup, biasanya kita ada slogannya Pak. Ini kan kita namanya PKP, Podcast Karang Taruna. Jadi kalau kita bilang PKP, suarakan suaramu. Tangannya harus gini. Gini nah, suarakan suaramu. Gitu ya, Hen ya. Gitu ya, siap ya. PKP, suarakan suaramu. Oke, terima kasih banyak Bapak Haji Ai Ibrahim sudah menyempatkan hadir di saat-saat libur. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi, ketemu lagi di lain waktu. Dan mudah-mudahan juga teman-teman dari Bapak ini dari khususnya karyawan Indosemen mudah-mudahan bisa mensubscribe juga channel YouTube kita Media Puspanegara dan juga follow IG kita Karta Puspanegara. Nanti biar Bapak Ai yang share bantu ya Pak mungkin ya gitu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.